kekuatan kami Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Bila mana ada yang mencuri firman-Mu, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini. Kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat perkembangan mengenai kekristenan pada akhir-akhir ini luar biasa ya. Tuhan kita Yesus Kristus memang benar, Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Sekarang sedang dibukakan di seluruh muka bumi ini bahwa benar tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Kita sangat beruntung kita memiliki Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak salah di dalam beribadah. Kita tidak salah kita datang mendengarkan firman Allah. Sebab tujuan kita pasti kita tinggalkan dunia ini, kita akan masuk di dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sambungkan lagi dengan firman Allah. Pada waktu yang lalu, saudara masih ingat, yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11, di situ dikatakan bahwa Allah sangat tahu, Dia tahu persis apa yang akan nanti berkat Allah, pertolongan Allah yang Allah telah sediakan untuk saya dan saudara. Rancangannya tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Bahkan dikatakan dalam ayat itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan dengan penuh harapan pada masa depan. Ya, kita sudah ikuti firman Allah itu dan kita lihat, tapi iblis tidak suka. Iblis berusaha menjegal supaya kita tidak sampai kepada tujuan itu. Kita sudah lihat juga ada penjegal, penghalang kedua, yaitu kita salah di dalam menentukan pergaulan. Sebab Alkitab mengatakan di dalam suratan Korintus bahwa pergaulan yang buruk katanya akan merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Ini juga merupakan jebakan. Banyak orang Kristen ingin sorga, tapi dia terjebak dalam pergaulan duniawi. Dia terjebak di dalam pergaulan-pergaulan yang buruk yang membuat dia tidak diselamatkan. Kita sudah ikuti juga firman Allah beberapa waktu kemarin. Bagaimana penghalang yang berikutnya, yaitu Demas yang mencintai dunia. Ya, jadi orang yang mencintai dunia, Alkitab memberitahu tidak akan mungkin masuk di dalam kerajaan surga. Dan yang keempat, saudara-saudara, yaitu ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu menjadi penghalang untuk kita tidak masuk di dalam kerajaan surga. Tidak peduli seberapa banyak kita berbakti sama Tuhan. Tidak peduli kita dari kecil mungkin menjadi orang Kristen. Tidak peduli satu minggu berapa kali kita kebaktian. Tapi satu hal saja, kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka sia-sialah kita menjadi orang percaya. Sia-sia kita menjadi orang Kristen. Tidak mungkin akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab di dalam Matius 24 ayat 13, di situ dikatakan begini firman Tuhan. Barang siapa yang bertahan sampai ke akhir. Ada terjemahan lain. Siapa yang bertekun sampai kepada akhir. Ada terjemahan lain. Siapa yang setia sampai kepada akhir. Atau terjemahan lain juga. Siapa yang taat sampai terakhir. Dialah yang diselamatkan. Jadi penting sekali kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Saya melihat saudara-saudara arti dari ketaatan itu yaitu sama dengan kita bertekun. Ya, kita taat, kita patuh dan kita setia sama Tuhan. Itu pengertiannya adalah taat kepada Tuhan.
Apa sebab? Karena Alkitab sudah memberitahu bahwa orang yang tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak mungkin diselamatkan. Tidak mungkin. Saudara catat dan nanti baca di rumah dalam kitab Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-18 dan 19 berkata begini. Dan siapakah yang telah ia sumpahi? Dan siapakah Allah telah sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya atau kerajaan surga? Bukankah mereka yang tidak taat? Tuh, ada. Lihat sini. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan itu membawa orang untuk tidak taat. Biarpun dia dengar firman Allah, tapi dia tidak percaya. Dan apa yang akan terjadi? Dia tidak akan pernah menjadi taat sampai kapanpun. Tidak percaya. Dia dengar firman Allah, jelas firman Allah. Tapi ya udahlah firman Allah lalu begitu saja. Dan akan membawa dia tidak akan pernah menjadi taat. Apa kata firman Allah? Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita pikir mungkin sepele. Untuk tidak taat, untuk tidak setia, untuk tidak bertekun kepada Tuhan. Wah, nanti bagaimana? Bukan. Ini masalah serius, masalah hidup dan mati. Kalau kita tidak taat, kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Ini firman Allah sudah katakan. Ketaatan itu memang mudah diucapkan. Kepatuhan, ketekunan, kesetiaan. Gampang. Tetapi dalam praktiknya, dalam melakukan tidak mudah. Sebab apa? Menjadi orang setia, menjadi orang taat, itu dia harus terus menerus. Bukan dengan cara temporer, sewaktu-waktu. Kalau sewaktu dia mau, dia lakukan. Sewaktu dia tidak mau, bosan, dia tidak lakukan. Kata taat itu tidak pandang waktu, tidak pandang musim, tidak pandang diberkati atau tidak diberkati. Susah ataupun senang, tidak peduli. Kita sudah ambil tekad dalam diri kita, Tuhan, saya akan taat, saya akan setia, saya akan bertekun sampai Tuhan Yesus datang. Sebab Alkitab memberitahu banyak sekali sebetulnya. Bangsa Israel, hampir 3 juta mereka keluar dari Mesir. Mereka dibawa ke tanah perjanjian dari Tuhan. Penuh dengan air madu dan susu. Bilangan 14 dan bilangan 15 di situ menyebutkan. Tuhan marah kepada begitu banyak bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Oleh sebab apa? Karena mereka mendengar berita negatif yang ada di negeri perjanjian Allah itu. Tuhan begitu murka. Tuhan katakan kepada Musa, Musa, bawa balik mereka ke padang gurun, biar mereka mati bergelimpangan di padang gurun, kecuali 2 nama, Yosua dan Kaleb. Sebab mereka taat kepadaku, yang lain mereka mati bergentayangan di padang gurun. Kita pikir ketaatan itu sepele. Nanti bagaimana saja. Kira-kira nanti ya bagaimana? Bukan seperti itu. Tuhan tidak sayangkan jutaan mati di padang gurun, tidak melihat tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Begitu juga saya dan saudara. Kalau kita jadi orang Kristen, tidak memiliki satu komitmen dalam diri kita, Tuhan, apapun itu Tuhan, saya akan taat, saya setia, saya bertekun sampai akhir hayat hidup saya Tuhan. Sebab bertekun taat kepada Tuhan itu tidak
seperti semudah membalikan telapak tangan. Ada perjuangan, memikul salib, menyangkal diri di dalam kita mengikut kepada Tuhan. Kita setia apapun yang terjadi dalam diri saya, tidak peduli kesetiaan kita, ketaatan kita, maka tidak akan mengkhianati hasilnya nanti. Pasti, Alkitab sudah beritahu, pasti ketaatan kesetiaan kita akan membuahkan hasil keselamatan, hidup kekal sampai selamanya di dalam kerajaan surga. Tadi malam saya mengikuti satu khotbah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia katakan apa? Saya ada kaitan dengan khotbah ini. Bahwa hidup kita itu, Alkitab beritahu 70-80 tahun. Itu pun sudah diisi dengan banyak penderitaan dan kesia-siaan katanya. Kalau kita lihat dengan kekekalan yang Allah sediakan. Bukan 780 tahun. Bukan 100 tahun. Bukan 1000 tahun. Bukan 1.000.000 tahun. Bukan 1 triliun tahun. Tetapi kekal sampai selama-lamanya. Lalu masa kita gadaikan ketaatan kita dengan hal-hal duniawi. Kita gadaikan kesetiaan kita kepada keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata yang berdosa. Kita orang yang malang kalau seperti ini. Saya renungkan, wah iya ya. Saya sudah 70-an, mau 73. Berapa lama lagi saya hidup? Sudah memasuki bonus 70 ke atas. Saya akan jadi orang yang sangat bodoh. Lalu dalam umur seperti ini, tinggal sebentar masuk finish. Lalu saya tidak setia, saya tidak taat, saya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Percuma. Saya sudah 50 tahun mengabdi sama Tuhan. Kalau saya tidak taat, setia, bertekun, percuma. Oh, saya berkata dalam diri saya, tidak. Sampai kapanpun, sampai menghembuskan nafas sekalipun. Saya bertekun, saya taat, saya setia kepada Tuhan. Sebab hanya orang yang bertekun yang diselamatkan. Hanya orang yang setia, yang taat. Ketaatan ini seringkali saudara dipelesetkan. Ketaatan ini seringkali diributkan. Macam-macam. Tujuannya supaya tidak taat. Tapi kita lihat firman Allah memberitahu. Tidak gampang. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa contoh, ada banyak sekali. Tapi kita cuma lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Di dalam Ibrani 11 ayat 7. Di situ Alkitab menuliskan bagaimana ketaatan, ketekunan daripada Nuh. Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera yang panjangnya 300 hasta. Panjang sekali. Dari sini sampai melewati jalan raya. Lebarnya, tingginya 3 tingkat dengan kayu gofir yang sangat begitu keras. Dan 120 tahun dia membuat bahtera itu sampai selesai. 120 tahun dia bekerja. Dibanding umur kita berapa? Ya. Ini hanya untuk dia membuat bahtera 120 tahun. Kita tidak mungkin mencapai 120 tahun. Alkitab menyebutkan umur 600 tahun. Air bah itu datang. Lalu Alkitab memberitahu. Dan setelah air bah, hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Dan Nuh masih diberikan hidup. Berapa tahun? Dia berumur 950 tahun. Alkitab mencatat sejarah yang spektakuler daripada Nuh oleh karena ketaatannya. Kita berapa tahun kita taat? Kalau taat kita juga bolong-bolong, waduh gimana? Untuk disatukan ketaatan kita. Alkitab mencatat tentang Ayub. Saudara bisa baca di rumah dalam
Yakobus 5 ayat 11. Dikatakan, lihatlah Ayub dengan segala ketekunannya. Anaknya 10 mati. Apa dengan 10 anaknya mati lalu dia tidak taat? Tidak. Seluruh kekayaannya habis, tidak tersisa. Lalu apakah dia tidak setia lagi sama Tuhan? Tidak. Datanglah bara luka dari telapak kaki sampai kepala. Istrinya katakan, apakah engkau masih menyembah Tuhan Allahmu? Lihat kondisi anak-anak kita mati. Kita sudah tidak ada kekayaan lagi. Lalu lihat tubuhmu seperti ini. Sudah kutuklah Allahmu lalu engkau mati. Jawab Ayub, engkau berkata-kata seperti orang gila. Tuhan yang menjadikan tidak membawa apa-apa. Dan kita kembali dengan tidak membawa apa-apa. Terpujilah akan nama dari Tuhan. Itu kata Ayub. Alkitab menyebutkan ketekunan Ayub melewati kesukaran dan penderitaan. Kalau kita cuma kesukaran penderitaan sedikit pun kita sudah bersungut. Waduh cilaka. Bandingkan dengan Ayub tidak ada sedikit pun ujung kuku, tidak. Alkitab menulis tentang Ayub 42 pasal mengingatkan kita. Seberat apapun tantangan, ujian, cobaan, belajar kepada Ayub. Meskipun dia begitu luar biasa cobaan yang dia alami. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 5 ayat 8. Dikatakan bahwa ayat 5 ayat 11. Dia bertekun. Ya, Ayub bertekun kepada Tuhan. Luar biasa sudah. Kita lihat lagi dalam Ibrani 11 ayat 8. Abraham umur 75 tahun. Dipanggil dari Ur Kasdim. Jauh sekali. Ribuan kilometer datang di negeri Kanaan. Alkitab katakan Abraham itu taat. Tinggalkan semua keluarga. Tinggalkan semua apa yang dia miliki. Dia ikuti perintah Tuhan. Dan Alkitab memberitahu Abraham itu taat. Dia patuh apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak menuntut, tidak. Saudara baca di rumah, kalau nanti dibaca-baca nanti panjang sekali nanti. Tidak cukup waktu. Tapi kita lihat di sana Abraham, dia begitu taat, patuh, tekun terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Daud juga. Daud dikatakan dalam Kisah 13 ayat 22 bahwa Daud orang yang berkenan kepadaku dan yang telah melakukan segala perintah-perintahku. Dia taat melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Luar biasa. Dari Daud remaja. Melewati begitu banyak tantangan ujian sampai dia menjadi raja umur 30. Alkitab menyebut ketaatan daripada Daud membuahkan hasil yang luar biasa. Sampai rambutnya sudah sangat putih. Sudah begitu tua. Dia penuh dengan kekayaan. Dan dia mati di dalam kemuliaan dari Tuhan. Daud contoh orang yang bertekun dalam melakukan kehendak Allah. Mau susah, mau senang, tidak peduli. Bagi Daud, dia lakukan kehendak Allah. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Kita baca juga di dalam Alkitab. Paulus dalam Kisah Rasul 26 ayatnya yang ke-19. Paulus katakan, sejak aku mendapat penglihatan waktu aku pergi ke Damsyik, maka sejak saat itu aku bertobat. Dan sejak itu sampai sekarang, aku tidak pernah tidak taat kepada Tuhan. Bayangkan saudara. Andai kata umur daripada Paulus waktu itu sekitar mungkin 30, mungkin kurang. Lalu dia ucapkan dalam Kisah Rasul itu, dia umurnya sekitar 60-an. Paulus dipancung kepalanya pada umur kurang lebih 60
ke atas. Dia katakan, aku tidak pernah tidak taat, katanya. Lalu bicara tentang ketaatan. Ada ayat yang mengatakan di dalam Ibrani 5, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dalam ayat ini dikatakan begini, Ibrani 5. Dan sekalipun ia adalah anak, itulah Tuhan Yesus. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus dikatakan meskipun dia adalah anak Allah, tidak pernah bersalah, tidak pernah berbuat dosa, tapi dikatakan dia belajar menjadi taat, patuh, tunduk kepada Tuhan, kepada Bapa di dalam surga. Oleh sebab karena dalam penderitaan dia taat, lalu itu dia mencapai pokok kesempurnaan dan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada dia. Loh, Tuhan Yesus saja taat. Dan kepada siapa lagi? Kepada mereka yang taat mengikut Tuhan. Nah, kalau yang tidak taat gimana? Yesus menunjukkan ketaatan begitu luar biasa. Luar biasa sekali, sudah. Bahkan dalam Filipi pasal 2, di situ lebih hebat lagi. Alkitab menyebutkan di dalam ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ini kita lihat. Yesus yang adalah Allah 100%. Pada waktu dia akan nanti menyelamatkan kita melalui kematiannya di Golgota. Dia tidak pertahankan haknya sebagai Allah, tidak. Demi untuk keselamatan manusia di muka bumi, dia rela menjadi manusia. Dia rela menjadi hamba. Bahkan dalam ayat ini, dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib yang hina. Pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus saja taat kepada Allah Bapa di surga, lalu bagaimanakah dengan kita? Kalau kita tidak ambil keputusan dalam diri kita, kita tidak ambil suatu komitmen dalam diri kita, Tuhan, saya mau taat. Saya khawatir pengiringanmu tidak mampu menghadapi godaan, ujian, tantangan, masalah, problem yang akan silih berganti, yang akan muncul terlebih pada akhir zaman ini. Kalau engkau hanya lemah, kalau engkau hanya ya bagaimana nantilah saya taat, nanti lihat nanti, engkau pasti gagal. Udah pasti. Godaan sedikit saja engkau mungkin sudah bimbang. Apalagi tantangan yang akan lebih berat yang akan kita hadapi terlebih akhir zaman ini. Akan bisa membuat kita sebagai orang Kristen yang tidak memiliki komitmen yang kuat, bisa kita dikalahkan oleh semua masalah yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus mengambil tekad dalam dirinya. Aku akan taat. Nuh mengambil keputusan, meskipun berat sekali yang akan dia lakukan itu, tugasnya begitu berat. Tapi dia taat, Alkitab memberitahu.
melakukan semua perintah dari Tuhan. Ayub sama, Daud sama, Abraham sama, Paulus sama, bahkan Yesus sendiri. Lalu kita bertanya di dalam diri kita, sejauh manakah kita akan membangun diri kita untuk taat? Kalau kita menjawabnya dengan tidak jujur, kita menjawabnya dengan ada ragu, taat enggak saya? Bagaimana nantilah begitu? Pasti gagal, pasti. Kekuatan yang ada padamu mampu dirobohkan oleh iblis, mampu dirobohkan oleh pergaulan dunia, mampu dirobohkan oleh mencintai dunia ini. Pasti roboh, pasti hancur. Tidak tahan, tidak kuat. Lalu bagaimanakah? Apakah aku bisa kuat? Bisa. Bisa kuat. Bukan karena kuat kita. Alkitab memberitahu Sakaria 4 ayat 6. Bukan oleh kegagahan, keperkasaan manusia. Tapi hanya oleh Roh Kudus. Kita bisa mampu, kita bisa kuat. Makanya perlu sekali kemarin 10 hari berdoa. Kemarin minggu kita rayakan hari pencurahan Roh Kudus. Untuk apa? Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita, menguatkan kita. Supaya kita bertahan menghadapi situasi apapun. Kita tidak mampu hadapi semua situasi dengan kekuatan kita. Kita pasti jatuh, kita pasti lemah. Tuhan begitu baik. Sehingga dia berikan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Aku mau kamu diberkati di dunia. Aku mau kamu akan sampai di tanah perjanjianku. Itulah kerajaan surga. Aku tidak biarkan kamu menjadi piatu. Aku tidak biarkan kamu menjadi lemah. Roh Kudus akan datang memberikan kekuatan kepada kamu. Engkau dalam perjuangan hidupmu. Maka Roh Kudus akan datang memampukan engkau. Sampai nanti engkau diangkat sampai ke dalam kerajaan sorga. Roh Kudus dia akan memampukan kita. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi kita orang Kristen yang berkata menyerah sebelum taat. Tidak. Tuhan sudah sediakan kemampuan Allah. Tuhan sudah sediakan kekuatan demi kekuatan yang dari sorga melalui apa? Melalui Roh Kudus. Iblis akhir zaman ini berjuang keras menjatuhkan banyak orang Kristen. Dia lihat kalau kita lemah-lemah, bimbang-bimbang, mudah marah, mudah tersinggung, mudah jadi lemah. Wah, sudah jadi makanan dari iblis. Sehingga membuat kita seperti dalam Ibrani tadi disebutkan, ketidaktaatan mereka tidak membawa mereka ke tanah perjanjian Allah itu. Akibat ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka tidak akan diselamatkan. Ini yang menjadi kerinduan iblis. Makin banyak orang tidak taat, iblis makin senang. Ini ada teman-temanku akan bersama aku di dalam api neraka. Seringkali neraka itu jadi olokan, jadi permainan. Ada seorang artis Hollywood saya lihat di dalam berita. Ditanya, kalau engkau mati, engkau pengen masuk surga atau engkau masuk neraka? Ini artis terkenal ini memang hidupnya duniawi. Hidupnya memang tidak betul. Lalu jawabannya apa? Wah, saya pengen masuk saja di neraka. Sebab di neraka saya bertemu dengan teman-teman saya. Akan mabuk-mabukan. Akan minum pil-pil narkoba dan sebagainya, berpesta di neraka. Jawabannya itu saya, aduh, lebih bodoh dari orang tolol ini. Sudah dibutakan oleh iblis. Mana di neraka ada minum-minum, mana ada pesta-pesta, yang ada api yang kekal. Alkitab katakan
ada siksaan api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Itu pasti terjadi. Makanya saudara-saudara, kalau kita ingin punya tujuan kuat masuk ke surga, tidak ada jalan lain. Seperti firman Allah kemarin, iblis tidak akan mampu kalau kita punya komitmen yang kuat. Pergaulan seburuk apapun kita hadapi di dunia, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Daya tarik dunia yang sudah menarik Demas tidak sanggup, karena ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana saya akan taat? Ya taat. Minta tuntunan Roh Kudus menguatkan engkau. Firman Allah mengingatkan engkau. Supaya engkau bisa taat sampai pada kesudahan alam. Sampai pada engkau mati. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebenarnya tidak mudah, saudara. Saya katakan saya dari kecil, mungkin 4 tahun saya sudah dibawa masuk sekolah minggu. Terus sampai belasan tahun. Dan orang tua saya sangat-sangat marah kalau saya tidak datang ke gereja. Marah, bukan marah sedikit. Itu luar biasa marahnya. Jadi saya tahu. Jadi dari kecil saya sudah remaja sampai masuk kaum muda. Saya tidak usah hitung itulah. Yang saya hanya hitung umur 22 tahun. Saya menyerahkan diri masuk di dalam sekolah Alkitab. Sampai sekarang sudah berapa tahun? 50 tahun. Ketaatan saya tidak berkurang. Kesetiaan saya tidak berkurang. Ketekunan saya tidak berkurang. Kenapa? Saya taruh komitmen dalam diri saya sampai mati, sampai putus nyawa. Saya tetap taat kepada Tuhan. Taat untuk apa? Alkitab menyebutkan taat dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan semau kita. Ada urusan penting yang lain. Lalu kita tinggalkan ibadah. 1 Timotius 6 ayat 6. Beribadah dengan hati yang senang, besar sekali untungnya, besar sekali labahnya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Beribadah kepada Allah itu mempunyai janji. Janji di dunia kita akan ditolong Tuhan. Dan janji yang akan datang yaitu kita akan masuk di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Kita taat dan setia dalam hal apa? Yaitu supaya kita akan mengasihi Tuhan. Kemarin kita sudah lihat, Mamon itu adalah lawan yang menjerumuskan banyak termasuk orang Kristen. Sehingga dia lebih mengasihi Mamon daripada mengasihi Tuhan. Itu Alkitab memberitahu. Dan ternyata betul. Banyak orang Kristen demi jabatan, demi kekayaan, demi harta. Mereka rela menjualnya, mendapatkan itu. Dan mereka menjual Yesus. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, taat kita mengasihi Tuhan. Mau susah, mau senang, ada cobaan, ujian, apapun itu. Kita ambil keputusan, saya mau mengasihi Tuhan. Saya setiap kali saya berdoa, saya terus minta sama Tuhan. 2. Setiap kali, Tuhan, penuhi saya dengan kasih-Mu Tuhan. Bahkan bakar terus saya dengan kasih-Mu. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Sebab tanpa kedua itu, saya mudah lemah. Saya mudah terkalahkan.
Tapi kalau saya lebih mengasihi Tuhan, bahkan tambah-tambah mengasihi Tuhan, apapun terjadi tidak akan mengalahkan kasih saya kepada Tuhan. Nah ini, sebab kalau sampai kasih kita menjadi tawar, Alkitab memberitahu dalam Matius 24, ingat, kasih kebanyakan orang akhir zaman menjadi dingin, menjadi tawar. Kasih yang mula-mula jemaat Efesus, semangat sekali mereka berbakti, mau melakukan, tapi akhirnya kendor. Tuhan katakan, kamu telah jatuh dan betapa dalamnya kamu telah jatuh. Saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 2. Mereka bertanya, dengan apa kami telah jatuh Tuhan? Dan betapa dalamnya kami telah jatuh. Jatuh dengan apa? Kamu telah meninggalkan kasih daripada Allah. Tapi aku beri waktu. Kalau engkau bertobat, maka engkau akan diselamatkan. Kaki Dian bicara tentang keselamatan tidak akan diambil. Alkitab memberitahu kasih kebanyakan orang akhir zaman menjadi dingin, menjadi tawar. Bayangkan. Godaan, daya tarik dunia ini dan segala macam. Lebih kita ikuti itu daripada mengasihi Tuhan. Celaka kita nanti. Komitmen kita, saya akan taat tekun di dalam mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Berikutnya, taat dalam apa? Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Allah. Bukan hanya sewaktu-waktu kita suka atau kita tidak suka. Kita mau atau kita tidak mau. Bukan. Melakukan kehendak Allah itu adalah suatu putusan dari Allah sendiri. Ada orang melakukan firman Allah kalau lagi dia suka, lagi dia mau. Lagi dia pikir tidak masalah. Tapi kalau dia pikir, wah ini berat ini melakukan firman Allah. Tunggu dulu, nanti saja. Kalau hal-hal sepele, kecil-kecil, boleh aku lakukan firman Allah. Tapi yang berat-berat, waduh tunggu dulu. Apalagi kalau sudah bicara perpuluhan, waduh bicara korban, wah tunggu dulu. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka lah yang masuk surga. Amin. Bukan kata saya. Kata Tuhan Yesus yang mengatakan. 1000 kali kita berkata dalam satu hari. Oh Yesus, oh Tuhan. Engkau tidak menjadi pelaku firman Allah. Masuk neraka. Oh kok pendeta Beni berani? Iya Alkitab katakan. Tidak masuk surga. Hanya orang yang taat melakukan firman Allah. Ada banyak sekali ayat yang menopang ayat ini. Saya suka dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan di YouTube. Ada yang tidak bagus, ada yang sesat. Tapi saya juga suka mereka yang betul-betul dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Yang betul-betul sungguh-sungguh menyampaikan firman Allah. Dan saya lihat khotbah mereka bahwa inti daripada banyak orang Kristen tidak mau melakukan firman Allah. Sulit melakukan firman Allah. Penuh pertimbangan untuk melakukan firman Allah. Pikir untung dan ruginya untuk melakukan firman Allah. Saya ikuti, wow. Ternyata betul. Ini jadi penghalang kita. Kita mimpi masuk surga, boro-boro tidak diterima. Kenapa?
di pintu gerbang surga. Hanya orang yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga, mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang tidak jadi pelaku. Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21. Baca. Bukannya setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Yang melakukan. Saya berani katakan ini karena saya mencintai saudara-saudara. Saya mengasihi saudara. Saya umur 18 tahun, 19 tahun, saya bersaksi berapa waktu lalu. Saya sudah bisa cari duit. Sudah bisa cari uang. Jadi saya beli tanah, beli kuda, beli sapi. Tapi di seluruh jemaat yang hadir, khususnya kaum muda, remaja dan kaum muda. Setiap kali saya dapat berkat, dari saya usahakan itu, saya tidak lupa bawa persepuluhan. Cuma saya. Yang lain-lain boro-boro. Anak-anak muda remaja, enggak ada, cuma saya. Saya tidak disuruh pendeta. Hanya saya dengar firman Tuhan. Saya tidak disuruh orang tua saya. Tidak. Tapi saya baca firman Allah. Harus begitu. Supaya engkau diberkati. Tuhan buka pintu langit surga. Dan apalagi? Itu ulat apa namanya itu? Maleakhi 3 ayat 11. Lalang. Belalang. Ada belalang pelahap. Ada belalang pengerip. Ada belalang apa lagi? Ada 3-4 macam belalang. Ada belalang menghabiskan daun. Lalu menyusul ada belalang lagi lain. Pelahap. Wah, sudah gak ada daun. Yang dia makan apa? Kulit. Kulit-kulit dari cabang-cabang pohon itu. Lalu menyusul lagi datang belalang apa? Belalang pengerip. Sampai ke batang kulit. Ini belalang pengerip, dia akan habiskan ini. Sampai pohon itu bisa mati. Itu kata Tuhan dalam Maleakhi 3. Kenapa? Bagi mereka yang tidak membawa persepuluhan, dikatakan di situ. Mereka akan didatangi dengan belalang. Belalang itu bukan belalang pengerip, bukan belalang pelahap. Tapi belalang itu bisa penyakit. Belalang itu bisa pencuri. Datang. Belalang itu bisa penipu. Belalang itu bisa datang musibah atau apapun itu. Yang akan menggerogoti pekerjaan kita. Sampai kita tidak melihat berkat dari Tuhan. Saya sadar. Sejak umur 19-20 saya lakukan itu. Dan tidak berhenti sampai sekarang. Saya umur 72 tahun lebih. Dan 50-an tahun. Saya melakukan firman Allah. Dan saya taat. Dan tidak ada seorang pun yang akan hentikan saya. Kecuali saya akan mati. Anda saya tahu itu firman Allah. Melakukan firman Allah. Dan saya melihat pertolongan Tuhan. Luar biasa. Dalam kehidupan saya pribadi. Kehidupan keluarga kami. Karena apa? Mentaati akan firman Allah itu. Lalu juga mentaati dalam soal memberi. Berkorban. Itu di dalam 2 Korintus 9. Dikatakan di situ, berilah maka kamu akan diberi. Kamu menabur sedikit, mendapat sedikit. Kamu menabur banyak, akan menuai banyak. Itu firman Tuhan. Maka firman Allah katakan, maka engkau akan berkelimpahan. Artinya lebih dari sekedar cukup.
Cuma kita seringkali pakai logika. Sehingga kita seringkali kita tidak mentaati akan firman Allah ini. Padahal Tuhan begitu baik untuk saya dan saudara. Ada ayat di dalam kitab Ayub pasal 36. Di situ ayat 11 berkata begini. Ayub 36 ayat 11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Dalam terjemahan aslinya, jikalau mereka itu tunduk dan taat katanya. Tunduk dan taat, hidup mereka akan menjadi mujur. Kita taat di dalam melakukan kehendak Allah. Taat dan setia dalam beribadah. Taat dan setia dalam mengasihi akan Tuhan. Taat dan setia melakukan segala perintah-perintah dari Tuhan. Firman Allah katakan, maka engkau akan mujur. Ya, kalau di dalam ayat lain, hidup mereka akan menjadi mujur. Kalau mujur itu kan berarti ada hal-hal yang luar biasa. Berkat-berkat datang. Waduh, tidak diminta datang sendiri, datang. Lalu kedua, disebutkan masa tua mereka akan hidup tenang. Masa tua mereka hidup tenang. Wow, banyak orang masa tua mereka menyedihkan. Ada mereka tidak taat. Dan ketiga, mereka akan bahagia sampai akhir hidup. Sampai menghembuskan nafas, bahagia, senang. Janji Tuhan begitu luar biasa. Jadi dengan kata lain, kalau kita setia, kita bertekun, kita taat sama Tuhan, berkat jasmani, hidup kita mujur, kita diberkati oleh Tuhan. Melakukan segala firman Allah diberkati oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita mati kapan kita tidak tahu. Roh kita, jiwa kita tidak nyasar. Tapi roh jiwa kita ada tempat yang telah disediakan oleh Allah. Itu penuh kemuliaan, kesenangan sampai selama-lamanya. Di dalam firman Allah kita sudah lihat tadi. Orang tidak taat tidak mungkin masuk ke dalam kerajaannya. Tidak mungkin. Sekarang kita pilih mana? Tidak kita pilih. Apa kita masih ragu? Masih bimbang? Masih bertanya-tanya? Masih ikut untung ruginya? Masih penuh pertimbangan? Saya mau taat kepada Tuhan atau taat kepada otak saya? Feeling saya? Keinginan saya? Perasaan saya? Kemauan saya. Kau taat sama firman, taat sama Tuhan, atau taat kepada diri kita sendiri. Taat kepada otak kita. Taat kepada, saya ulangi lagi, pikiran kita ini. Alkitab katakan ini bahaya sekali pikiran ini. Negatif. Taat kepada feeling kita. Feeling saya sih begini-begini. Ayo ikuti feelingmu. Dia akan bawa engkau kepada hancuran. Tapi kalau engkau taat kepada firman Tuhan, tidak ada hukum yang akan mengalahkan hukum dari Tuhan. Alkitab katakan firman Allah itu ya dan amin adanya. Berbahagialah orang yang melakukan akan segala perintah-perintahku, karena mereka akan diselamatkan. Jadi melakukan firman Allah, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi kalau kita sudah hidup taat, kita setia. Setia dalam beribadah. Setia di dalam kita mengasihi Tuhan. Setia dalam melakukan firman Allah. Maka kita akan berkata, kapan Tuhan datang? Kapanpun aku mati. Saya berkata, puji Tuhan, karena saya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati, kita masuk dalam doa. Haleluya.
Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami Tuhan. Oh jamalah. Oh jamalah siapa hati. Oh bala kami jadi baru. Oh bala kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Oh bala kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama. Ubahlah kami Bapa. Di Bapa O'ok berdoa. Ubahlah kami Bapa. Biar kita minta Tuhan, oh Roh Kudus-Mu dan firman Allah mengubah kami Tuhan. Dari yang tidak taat kami mau menjadi taat. Dari kami yang tidak bertekun menjadi orang yang bertekun kepada Tuhan. Haleluya. Bentuklah kami Bapa. Oh jadikan kami sama. Oh ubahlah kami Bapa. Oh ubahlah kami Bapa. Bentuklah. Yalah wasakala bayabas. Oh jadikan kami, oh hidup sesuai dengan firman Allah. Amin. Ubahlah kami Bapa. Amin. Bentuklah kami supaya kami hidup oh sama seperti Yesus. Kamu seperti Yesus. Oh jadikan kami sama seperti, jadikan kami. Oh jadikan kami sama seperti oh Yesus. Oh ayabasakala bayabala. Glory haleluya haleluya. Glory haleluya 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 haleluya. Oh ria masakala bayabala bayabala. Oh ria masakala. Oh haleluya. Oh amin amin. Firman-Mu ya Amin. Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru. Biarlah kami boleh selalu bertekun dan taat selalu kepadamu ya Tuhan. Menuruti segala firman-Mu ya Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Serta berpegang teguh dan komitmen selalu kepadamu Bapa. Biarlah kami tidak terombang-ambingkan dengan segala urusan dunia ini yang semakin oh Tuhan menyusahkan hati. Namun Engkau menguatkan kami ya Tuhan, karena Engkau Yesus sungguh mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, tangan kanan-Mu selalu menopang kami di setiap langkah laku kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah pada waktunya bagi anak-anak-Mu yang selalu berharap dan bertekun kepadamu, serta berserah diri dan selalu dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu hadir di tempat ini bagi kami yang haus selalu akan Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup, yang selalu menyertai kami dan memberikan kami penghiburan ya Tuhan, agar kami boleh selalu teguh dan berkomitmen selalu taat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Kudus dan sucikan kami ya Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, agar kami mampu menghadapi semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala firman-Mu ya Bapa. Sebentar kami hendak memberikan persembahan ya Tuhan. Tilik tangan-tangan kami, Tuhan memberikan, oh Tuhan, janji-Mu yang terbaik. Kami percaya Tuhan Kau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.